Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Trialainipa, nomor induk mahasiswa 12010034 kelas 2A PGMI. Yang terhormat Pak Zulkarnain SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas tugas UAS saya. Langsung saja saya akan membahas soal pertama, yaitu pengertian fungsi, gambar, dan kegunaan sandi-sandi dalam pramuka. Sandi Napoleon. Sandi Napoleon adalah sandi pramuka yang diambil dari nama Napoleon Bonaparte, seorang kaisar di Prancis. Untuk membuat sandi ini, Anda perlu menghitung jumlah huruf dalam setiap kalimat, kemudian bagi menjadi 3 bagian yang sama banyak. Baris pertama ditulis dari kanan ke kiri, baris kedua ditulis dari kiri ke kanan, dan baris ketiga ditulis dari kanan ke kiri kembali. Fungsi Napoleon adalah untuk mengkode suatu kata yang bisa digunakan di dalam kegiatan sehari-hari atau sekedar untuk bermain pesan tersembunyi dengan teman. Bisa juga digunakan untuk menulis buku harian pribadi supaya tidak diketahui banyak orang tentang isinya. Gambar sandi Napoleon bisa kita lihat di sini. Nah, kegunaan sandi Napoleon sebagai untuk berkomunikasi, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kecerdasan, sebagai sarana pramuka dalam menyelesaikan masalah, dan sebagai permainan dalam kepramukaan. Sandi AND. Sandi AND adalah sandi yang menggunakan kata kunci AND dalam setiap katanya. Hal ini berarti untuk menuliskan kalimat maka diselipkan AND untuk masing-masing katanya. Cara membacanya cukup mudah. Anda hanya perlu menghapus AND dan pesan yang dituliskan dapat Anda mengerti. Contohnya adalah pandu Anda sanda yang berarti puasa. Nah, fungsi sandi AND untuk mengkode suatu kata yang bisa digunakan dalam kegiatan sehari-hari atau sekedar untuk bermain pesan tersembunyi dengan teman, bisa juga digunakan untuk menulis buku harian pribadi supaya tidak diketahui banyak orang tentang isinya. Gambar sandi AND bisa kita lihat di sini. Nah, kegunaan sandi AND adalah sebagai untuk berkomunikasi, meningkatkan daya ingat, meningkatkan kecerdasan, sebagai sarana pramuka dalam menyelesaikan masalah, dan sebagai permainan dalam kepramukaan. Nah, selanjutnya soal yang kedua, pengertian, kegunaan, dan cara membuat simpul-simpul dalam pramuka. Simpul hidup. Simpul hidup merupakan simpul yang digunakan untuk mengikat tiang atau benda. Simpul ini cukup mudah untuk dilepaskan kembali. Di dalam kehidupan sehari-hari, simpul hidup dipakai untuk mengikat hewan. Kegunaan simpul hidup untuk mengikat tali pada tiang dan mudah dilepaskan kembali. Cara membuat sandi hidup, yang pertama, buatlah sosok atau lingkaran. Kemudian masukkan salah satu ujung tali ke dalam sosok tersebut. Kemudian eratkan atau tarik kedua ujung tali hingga sosok tadi mengencang. Selanjutnya ada simpul tarik. Simpul tarik biasanya digunakan untuk mengikat leher binatang tetapi tidak tercekik karena simpul ini akan menghasilkan loop tali yang dapat diperbesar atau diperkecilkan lagi. Kegunaan simpul tarik yaitu mengikat tali pengikat binatang pada tiang atau pohon dan mudah dilepaskan kembali. Kemudian untuk turun ke jurang atau lembah atau turun dari atas pohon. Cara membuat simpul tarik, yang pertama, buatlah sosot dan dekatkan pada tiang atau pohon yang akan digunakan untuk ikatan. Kemudian lingkarkanlah salah satu bagian tali atau bagian yang panjang dan bentuklah ikatan sosok seperti pada gambar 2 dan 3. Kemudian tariklah sosok tali agar menjadi kuat. Dan yang terakhir adalah simpul kursi. Nah, simpul kursi ini guna untuk mengangkat atau menurunkan benda atau orang pingsan. Cara membuat simpul kursi, yang pertama, buatlah 2 buah sosok A dan B dengan arah tali, satu di atas, satu di bawah A dan B. Kemudian sosok A dan B saling dimasukkan, tarik hingga membentuk gambar tersebut. Kemudian setelah ditarik, maka dengan ujung tali A, buatlah simpul yang membelit lingkaran tali A dan B. Demikian juga di ujung sebelahnya B. Lakukan dengan cara yang sama sehingga seperti gambar di atas. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu melakukan gerakan dasar dalam baris berbaris. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Hormat, gerak. Lancang kanan, gerak. Lancang depan, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Istirahat di tempat.
gerak. Bubar, jalan. Sekian wawasan ilmu saya yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.